membuat tenaga militer listrik bukan dan lebih inti dari semua usaha adalah disiplin. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto serta seluruh Kabinet Merah Putih meninggalkan Akademi Militer Lembah Tidar, Magelang pada Minggu pagi tadi. Jadi sebelum pulang mereka ini kemudian melakukan imun terapi atau juga pengambilan darah ya, kemudian makan pagi dan foto bersama. Nah, selain itu pemirsa, ada drum band Genderang Suling Cangka Lokananta dari Taruna Akademi Militer yang juga mengiringi kepergian Kabinet Merah Putih untuk kembali ke Jakarta melewati Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Nah, jadi pemirsa, prosesi jajar kehormatan juga terlihat nih untuk menyambut menuju gerbang Akmil di Magelang, Jawa Tengah. Kita bisa lihat ya pemirsa, kalau tadi pagi ini banyak sekali anak sekolah sekitar Magelang yang juga mengiringi kepulangan Kabinet Merah Putih. Dan bahkan ini juga mereka terlihat mengibarkan bendera Indonesia yang berukurannya kecil-kecil. Pak, yang di depan. Pak, jangan nutupin kamera, Pak, mohon. Nah, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat sedikit ini agenda yang ada di sana di sela penerbangan anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer. Sejumlah peserta juga mendapatkan pengarahan dari sejumlah menteri koordinator yang berkompeten. Misalnya juga ada rapat bidang perekonomian yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Kemudian rapat ini membahas target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga ada salah satu yang kini tengah mencuat, pilotnya perusahaan raksasa tekstil terbesar di Asia Tenggara, PT Sri Rejeki Isman atau Sritex oleh Pengadilan Negeri Semarang. Sritex merugi selama 4 tahun berturut-turut atau sejak tahun 2021. Jadi menurut informasi, untuk mengatasi kemelut keuangan yang menghimpit Sritex, Presiden Prabowo sudah memerintahkan 4 menteri. Keempat menteri ditugaskan Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, kemudian Menteri Tenaga Kerja. Ya pemirsa, jadi sudah ada beberapa arahan dalam kemarin acara retretnya. Untuk lebih lengkap kita akan mengajak bergabung, ini salah satu dari peserta juga pembekalannya. Jadi kemarin itu apa yang sudah dilakukan, kemudian kalau tadi sudah ada arahan berkenaan dengan Sritex, kemudian per bidangnya apalagi, tadi juga ada satu soal perumahan. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat ya pemirsa, ini sesuai dengan visi misi dari Presiden Prabowo Subianto untuk kabinet di 2024-2029. Jadi ini yang dibicarakan dalam kemarin tema-temanya kalau kita lihat ini satu visi dan satu misi, dan juga temanya sebetulnya kurang lebih ini seperti apa yang sudah disampaikan Presiden Prabowo saat ia pelantikan. Nah, apa saja materi-materi yang mungkin kita juga nggak tahu ya selama pembekalan kemarin. Sudah bergabung bersama kami Menteri Perlindungan Pekerja Migran atau Kepala BP2MI Abdul Qadir Karding. Selamat siang Pak Menteri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berarti sudah baru sampai banget ya dari acara pembekalan ya? Baru nyampe ini. Baru aja masuk rumah nih. Pak Menteri ya, kalau acara-acara, apalagi ada acara tenda begitu ya, tengah malam itu kan suka ada jurit Pak, ada dibangunin pakai senjata gitu. Kalau menteri-menteri dibanguninnya pakai apa biasanya Pak? Jadi kalau kita biasanya kan tidurnya rata-rata di atas jam 10 jam. Kalau saya karena memang terbiasa tidur di jam-jam 12-an ke atas, jadi tidur situ. Nah, biasanya kita itu harus bangun sudah di jam-jam paling jam 4 lah. Jam 4 karena juga ada bunyi apa itu ya namanya, bunyi kayak bunyi sirene yang besar itu ya.
Oke, Pak ya Karding, itu. sebetulnya menarik banget nih Pak. Saya tuh juga bisa dikatakan ngestokin Instagram Pak Karding karena di situ tuh keseruan para menteri yang ikut penggemblengan tuh cukup terlihat ya Pak. Salah satunya sih saya pengen nanya Pak, gimana rasanya naik pesawat Hercules Pak? Seru. Jadi asik ya, sekaligus seru, ada deg-degannya, tapi juga ada keseruannya karena ada yang kelihatan agak khawatir, tapi pura-pura nggak khawatir. Itu ada juga, ya, ada juga yang memang pemberani dan ya, kita yakin saja bahwa insya Allah kita nyampe. Oke. Dan alhamdulillah kita nyampe seru. Nah, memang oleh Sesnek dan Seskap diatur sedemikian rupa sehingga waktu kita berangkat pertama itu para menteri dan Menko itu menggunakan Hercules. Pulangnya tadi udah pakai Boeing. Dibalik wamen-wamen yang awalnya pakai Boeing hari ini juga atau kepala badan hari ini pakai Hercules pulangnya ke Jakarta. Jadi Pak Menteri selama di sana itu Tapi deg-degannya seru, itu lebih seru ya. Jadi deg-degan di sana itu Seru. selama beberapa hari itu deg-degan karena takut ditugasi sama Pak Prabowo dimintai tugas atau karena nanti ada agenda dadakan kayak tadi tiba-tiba naik Hercules, tiba-tiba loncat gitu-gitu Pak? Kalau deg-degan di sana sih enggak ya. Maksudnya prinsipnya bahwa kita tahu Pak Prabowo sebenarnya pengen di kita ini sebagai satu tim yang super tim. Beliau ini paradigma soal kepemimpinannya adalah kita harus solid, kompak. Jadi dari berbagai latar belakang, ada yang partai berbeda, ada yang dari warna kulit, suku, agama yang berbeda. Ini harus menjadi tim besar yang kuat, yang cepat, sehingga saya kira salah satu cara yang beliau pakai adalah membawa kita ke Akmil agar di sana kita bisa lebih saling kenal dan terbukti jadi nggak ada jarak antara kita menteri-menteri maupun wamen-wamen ini, kita bisa bercanda, kita bisa berkeringat bareng. Tadi pagi saja kita sebagian besar naik ke Tidar, Gunung Tidar. Ini kita rame-rame, walaupun ngos-ngosan nyampe juga. Tapi nggak dipaksa kalau itu. Nah, dalam acara dalam acara retreat ini memang beliau ternyata sengaja milih di Magelang karena Magelang ini adalah sejarahnya panjang, sejarah perjuangan dan perlawanan rakyat itu sebenarnya salah satunya dari Magelang. Dan ya paling tidak menurut saya mengikuti acara ini yang pertama kita saling mengenal antar sesama menteri sehingga banyak hal-hal yang mestinya kan masalah birokrasi selama ini, masalah kepemimpinan di Indonesia salah satunya adalah masalah hubungan antar sektor yang tidak clear. Alhamdulillah hari ini saya kira kita sesama menteri, wamen dan kepala badan ini sudah saling kenal sehingga sudah cair. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat dan ketemu di sana misalnya. Itu yang pertama ya, menjadi tujuannya. Yang kedua, di Magelang itu suka tidak suka kita dilatih PBB, kita di Akmil itu aura nasionalismenya jadi sangat kental dan kuat. Kita itu merasa bahwa betapa dulu perjuangan para pahlawan kita itu untuk merebut kemerdekaan itu luar biasa. Nah, kita ini yang melanjutkan dalam bentuk perjuangan lain, dalam bentuk memimpin institusi masing-masing, inilah yang akan kita harus buktikan, kita harus meneruskan bahwa untuk kepentingan masyarakat ke depan ini harus kita bekerja keras dan solid. Iya, Pak Menteri, kalau tadi Bapak sempat menyinggung permintaan dari Presiden adalah Kabinet Merah Putih harus seperti super tim football.
Nah, ada juga Pak yang menarik terkait dengan Presiden menyatakan saya tidak meminta untuk setia kepada Prabowo Subianto, tapi setialah kepada Indonesia. Pak merinding nggak mendengar itu Pak? Iya. Apakah ada kesan-kesan Pak setelah ada pesan dari Presiden seperti itu Pak? Beliau itu dari semua briefing atau pidato beliau yang kita dengar, yang menonjol adalah NKRI itu harus kita jaga. Dan sebagai warga negara, apalagi sebagai menteri, kita wajib loyal pada NKRI. Jangan sama beliau, kata beliau, nggak usah mikirin saya. Yang penting semuanya harus loyal kepada NKRI. Jadi saya sampai terharu. Oke, Pak Menteri, jadi kalau tadi Pak cerita bahwa dilatihnya ikutan baris berbaris juga ya, biasanya jadi tim regunya atau pemimpin regunya siapa Pak? Dan siapa menteri yang paling bagus untuk baris berbarisnya? Kalau kita 3 hari ya, Iya. 3 hari itu sudah harus jam 5 sudah harus berangkat dari tenda. Paling tidak jam 5 itu kita sudah harus berangkat dan lalu satu lapangan yang ada di Akmil itu. Nah, hari pertama kita dikasih baris berbaris, bagaimana siap, bagaimana hormat, bagaimana lencang kanan, setengah lencang kanan dan seterusnya, sambil ada briefing dari Pak Prabowo setelah itu. Yang kedua, hari kedua kita udah mulai belajar yang peraturan baris berbaris. Misalnya bagaimana jalan di tempat, berjalan, hadap kiri, hadap kanan, dan seterusnya. Habis itu juga selalu beliau briefing. Nah, yang menarik itu apa ya? Beliau kok ikut itu loh, Pak. Jadi beliau itu Pak terlibat Prabowo-nya ikut langsung. maksudnya? Iya, dan dipimpin oleh pelatihan disiapkan oleh Akmil. Jadi beliau terlibat sama seperti kita, nggak ada bedanya ikut baris. Dan habis itu kita ketawa-ketawa. Jadi tidak ada jarak antara kita sampai nggak enak sendiri. Pak Presiden kok secair ini sama kita gitu. Pak, tapi yang menarik, benar gak sih Pak Presiden itu udah sampai duluan di lapangan di hari kedua? Iya, saya yang nggak enak. Walaupun memang jamnya itu kan jam tertentu gitu ditentukan. Saya sih datang sebelum jam tertentu, tapi Pak Presiden ternyata udah di sana. Jadi kita kan, waduh, nggak enak banget. Dan rata-rata begitu beliaunya. On time-nya sebelum on time. Itu kalau misalnya Jadi, kejadian-kejadian kayak gitu, ada hukumannya nggak sih Pak Menteri? Enggak, paling digojolok-gojolok aja kalau ada yang baris. Digojok sama beliau langsung coba. Itu kan keren kan. Jadi ya, dan yang menarik itu Pak Presiden itu ketika defile sore hari itu kan ada pemeriksaan barisan ya, ada pemeriksaan barisan. Itu hujan deras. Saya pikir nggak jadi pemeriksaan barisannya. Ternyata beliau turun langsung dalam kondisi hujan. Kita udah aduh. Tapi beliau ya menikmati aja. Nah, itu sisi lainnya di lapangan. Nah, sebenarnya di luar lapangan itu kita dapat banyak pembekalan. Jadi sebenarnya ada 2 ya. Selain lapangan, itu kita dapat banyak pembekalan dari banyak pihak, dari teman-teman KPK, dari Jaksa Agung, dari kepolisian itu hari pertama, dari PPATK, dari BPKP. Kemudian hari kedua kita diisi oleh narasumber seperti Pak Bahlil soal investasi, hilirisasi dan SDM, kemudian Pak Rosan, Ibu Sri Mulyani, BPK, dan banyak lagi lah. Jadi ada 3 hari full kita rata-rata itu mulainya jam 8 pagi sampai malam. Nah, setelah itu malamnya biasanya Menko-Menko mengumpulkan
mengumpulkan menteri-menteri yang dibawa kementerian para Menko tersebut, lalu rapat untuk persiapan Quick Win-nya ya, program-program cepat dalam waktu yang akan datang. Baik, Jadi Pak Menteri setelah biasa acara kita pembekalan, sampai jam- semua menteri-menteri yang awalnya nggak teguran karena masalah pemilu, ini semua udah akrab lagi jadi ya? Akrab. Jadi betul-betul kami itu sudah seperti satu keluarga besar. Oke. Dan luar biasa. Oke, semoga kedisiplinannya dan juga pembinaannya ini tetap bisa diterapkan selama masa pemerintahan begitu ya Pak Menteri ya. Dan terima kasih Pak Menteri Harusnya sudah bergabung begitu, bersama dan kami untuk sharing ceritanya. Beliau mengatakan nggak Ya. cuma sekali ini kita melakukan hal-hal seperti ini. Oh, ada Mungkin lagi? Kita akan ulang lagi. Ditunggu loh Pak. Untuk selanjutnya, retret selanjutnya. Kita pengen tahu kesulitan Kabinet Merah Putih akan seperti apa Pak. Oke. Baik, terima kasih Iya, Menteri Perlindungan doanya. Pekerja Migran Kepala BP2MI Bapak Abdul Qadir Karding sudah bergabung bersama kami di Newsline pada siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.